Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johana Tahuk dengan NIM 2111085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang input form pada kebersihan. Nah, jadi di sini dia masih di folder admin atau di bagian admin. Kita akan membuat input form pada bagian yang kebersihan. Jadi di sini kita lihat di hasilnya ini. Nah, di sini kita akan membuat input form di kebersihan ini. Di sini kebersihan ini kan di sini kan dia menginput kebersihan untuk bagian kamar dan ada yang ruang. Jadi di sini mungkin bagian yang admin pada saat dia login dia ke kebersihan, dia akan memilih monitoring kebersihan di bagian menginput datanya itu di bagian kamar atau di bagian ruang. Jadi mungkin saja di sini kita buat pilihan yang dimana dia akan memilih monitoring kebersihan kamar, maka dia akan muncul input form dari kamar. Kalau yang kebersihan ruang, maka akan muncul ruang. Jadi semacam kita membagi pilihan. Jadi pada saat dia klik kamar, munculnya kamar, klik ruang, munculnya ke ruang. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan mungkin kita lihat di bagian sini, kita kembali ke folder kerja ini. Nah, di sini mungkin kita buatnya itu secara umum saja. Jadi dia monitoring kebersihan yang di dalamnya itu berisi monitoring untuk kamar, untuk ruang. Jadi kita memberikan pilihan seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat. Di sini ada konektor untuk menghubungkan koneksi database-nya dengan halaman kerja ini. Kemudian di sini ada kunci halaman. Jadi pada saat dia belum login dan dia klik kebersihan, maka halaman akan dibawa ke bagian login dan dia harus login dulu baru bisa menginput di bagian kebersihan. Nah, kemudian di sini ada CDNB4. Ini untuk script-script yang bagian bootstrapnya. Kemudian ada nav untuk bagian nav dari tampilan monitoring kebersihan ini atau menu kebersihan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat satu script yang dimana mungkin kita buat scriptnya itu berupa pilihan. Jadi pada saat dia klik ruang, munculnya bagian yang ruang, klik kamar, munculnya itu bagian kamar. Jadi kita lihat di database ini, apakah data cek kebersihan kamar dengan ruang ini memiliki atribut yang berbeda? Oh iya, ternyata ada perbedaan, yaitu mungkin di kamar dengan ini. Kita lihat di sini. Oh iya, di ID-nya sama bagian primary key-nya. Jadi di sini kita buat dua pilihan saja. Jadi kita buat di sini yang pertama kita bagi halaman dulu ya. Kita bagi halaman di sini. Saya ketikkan script untuk bagi halamannya itu div class ini sama dengan row. Kemudian di sini div class bukan div tutup maksudnya. Oke. Di sini kita kasih jarak sedikit div ini. Oke. Nah, di sini di bagian ini kita masukkan div class-nya. Untuk bagi kolomnya ini saya buatnya itu kolom yang sebelah kanan kiri ini ukuran lebarnya itu 4 dan yang sebelah kanan saya buat lebarnya itu 8. Jadi total semuanya itu ada 12. Kolom SM 8. Nah, di sini sudah kita bagi halamannya kan. Oke, dan di sini kita akan buat form yang berupa pilihan. Jadi dia pilih ruang, muncul ruang, pilih kamar, muncul kamar, seperti itu. Jadi di sini kita buat formnya dulu. Di sini form method. Ini metodenya itu kita kasih post supaya pada saat dia kirim parameter untuk ID ruang dengan kamarnya itu tidak muncul ID-nya. Jadi kita buatnya itu tersembunyi seperti itu. Dan di sini action. Untuk actionnya ini mungkin pada saat dia submit formnya, mungkin kita buatnya itu dia kembali ke data cek kebersihan.
Nah, di sini kan sudah kita buat monitoring kebersihan, berarti di sini dia data cek kebersihan .php. Berarti di sini ya. Salah. Di bagian sini kita tidak perlu atau kita tidak usah menggunakan data cek kebersihan kamar dan kebersihan ruang, karena keduanya itu sudah digabung menjadi data cek kebersihan. Berarti di sini untuk ruangnya itu kita hapus saja. Ini kita delete, kita recycle bin. Nah, di sini kita ganti dengan, kita rename dengan data cek kebersihan. Jadi di sini data cek kebersihan. Nah, kemudian di bagian nav ini kita ganti ya. Di nav ini dengan data cek kebersihan saja. Oke, seperti itu. Jadi kita save all. Nah, selanjutnya di sini kita buat tombol yang untuk pilihan. Jadi pada saat kita klik pilih ruang, kita klik go, maka dia akan muncul input form dari ruang. Jadi kita ke Bootstrap 4 ini, kita ambil yang script ini di bagian Bootstrap 4 pada bagian input groups. Di bagian input group buttons ini saya pilih yang searching yang seperti ini, yang di bagian kedua. Jadi kita copy ini saja, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini. Kita letakkan di sini. Mungkin saya kasih rapi dulu ya. Nah, di sini mungkin saya kasih rapi dulu ya. Nah, di sini kita ganti dengan optionnya. Jadi di sini kita buatnya itu select. Di sini untuk name-nya kita ganti dengan lokasi ya. Lokasi. Di sini action-nya itu kita ganti dengan di action ini kita ganti dengan seharusnya bukan action. Seharusnya dia class. Di sini form stripe control. Oke. Nah, kemudian di sini dia select tutup. Nah, di sini kita beri option. Jadi option value-nya di sini dia ruang, dan di sini ini pilih ruang. Ini caption yang munculnya itu ruang. Di sini kita tutup dengan option. Kemudian di sini option lagi, untuk value-nya ini kita beri di sini kamar. Oke, di sini dia kamar. Ini option. Oke. Nah, sekarang kita save. Kita lihat dulu hasilnya. Oh iya, ini kan bukan ini lagi. Dia bukan ini. Nah, dia seperti ini. Jadi pada saat klik ruang kita go, pada saat klik kamar kita go. Nah, dia kembali ke kebersihan. Berarti kita tambah HR dulu di atas supaya untuk beri jaraknya ini HR. Oke, kita save, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oke, berarti di sini untuk melihat apakah pada saat kita klik ruang di muncul ruang, mungkin di bagian sini di form ini kita panggil dulu. Kita panggil berdasarkan lokasinya. Jadi di sini lebih kecil tanda tanya PHP, echo di sini
variabel postnya itu berisi lokasi di sini, berisi lokasi, jadi lebih kecil tanda tanya PHP. Coba kita save, coba kita klik. Nah, pada saat kita klik ruang, ini ruang. Pada saat kita klik kamar muncul kamar. Nah, berarti berhasil ya. Oke, selanjutnya kita buat. Jika dia pilih ruang, maka dia akan muncul kamar. Jika tidak ruang, jika pilih ruang, maka dia akan muncul ruang. Jika dia pilih yang kamar, maka dia akan muncul kamar. Berarti di sini kita pakai if else ya. Di sini, mungkin di sini kita tambah lagi satu option untuk kosongnya. Jadi dia option kosong baru kita pilihan supaya dia kosong dulu. Jadi kita save, coba kita refresh di sini. Nah, berarti dia kosong. Baru dia pilih ruang, baru kita klik go, muncul ruang. Pilih kamar, klik go, muncul kamar. Seperti itu. Nah, sekarang untuk dia pilih optionnya, ini kita buat di sini ya. Kita buat di sini di bagian halaman lain. Jadi pada saat dia klik ruang, dia munculnya itu form input yang ruang punya. Klik kamar, muncul form input yang kamar punya di sebelah kanan ini. Jadi kita buatnya itu di sebelah kanan dari grid ini. Di sini kita masukkan scriptnya itu. Ini lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, jika di sini kita ganti dengan variabel lokasi. Dia lokasi itu sama dengan variabel post yang berisi lokasi, maka dia akan muncul lokasi ruang. Kalau tidak, maka dia akan muncul kamar. Seperti itu. Jadi di sini variabel lokasi dia sama dengan ruang, maka dia akan muncul di sini ya. Di sini form ruang. Seperti itu. Nah, jika tidak, maka dia akan muncul form kamar. Seperti itu. Ini kita kasih di sini form kamar. Nah, berarti dia seperti ini ya. Jadi pada saat coba kita tes, kita go dulu. Nah, jadi pada saat kita klik ruang, dia muncul ruang. Oke, ini sudah ya. Jadi dia variabel lokasi itu sama dengan lokasi. Oke, ini sudah. Oke, ini variabel. Oh, ya. Ini ternyata tulis salah. Ruang. Ini ruang. Oke, kita save, coba kita refresh. Nah, pada saat kita klik ruang, dia muncul form dari ruang. Pada saat kita klik kamar, dia muncul form dari kamar. Berarti dia seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat form dari ruangnya. Nah, di bagian sini ya. Oke, kita kasih jarak sedikit. Ini div tutup dari div row-nya.
dan ini div untuk umumnya. Oke, seperti itu. Oke, di sini ya. Di sini kita buat formnya itu form method. Di sini kita pakai post. Nah, di sini actionnya itu kita lihat. Setelah dia mengisi form input ruang, datanya itu akan didirect dan akan ke bagian kontrol. Di bagian insert data ini, dia akan ke berarti tadi oke, oke, berarti di bagian sini dia akan direct ke data cek kebersihan ruang. Maka di sini dia keluar dari user interface, dia masuk ke control, kemudian dia ke bagian folder insert, kemudian dia ke data cek kebersihan ruang.php tanda, oh ya ini lupa tanda ini. Oke, setelah itu tutup. Di sini kita pakai form tutupnya. Oke. Nah, di sini kita akan buat formnya. Kita lihat di sini. Kita lihat yang ruang ya. Ruang ini ada tanggal, ada ID ruang, status dengan ID karyawan. Berarti kita ambil input form di sini. Kita ambil, oh ya di sini saya belum ganti ya. Ukurannya ini 2. Ini kita kasih 2 saja. Jadi dia seperti ini. Saat klik ruang muncul. Lah. Oh iya, karena form ruangnya kan sudah saya hapus. Pada klik kamar kita muncul form kamar seperti itu. Oke, di sini ya. Di sini kita masukkan scriptnya ya. Di bagian ambil di form input, di bagian ini. Nah, kita ambil yang ini. Greasing ini kita ambil yang bagian default. Kita copy, kita pastekan di sini. Di sini. Oke, karena ada 4 jadi kita buatnya itu ada 4. Karena di ID cek kebersihan ruang ini kan di auto increment, jadi tidak usah, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita buatnya itu 4 di sini. Salah, Ctrl S dulu, Ctrl Z. Nah, di sini kita ganti dulu ya, ukurannya 2, jadi kita copy yang ini saja. Kita copy, kita letakkan di bawah sini, jadi 4. Oke. Di sini kita ganti yang pertama itu tanggal. Jadi di sini kita modifikasi dulu. Ini tanggal. Oke, di sini tipenya itu kita ganti juga date. Nah, di sini saya tambah lagi untuk name-nya itu sesuai yang di database, yaitu tanggal menggunakan huruf kecil semua. Kemudian di sini menggunakan required. Oke. Oke, di bagian sini jangan lupa kita gunakan required juga, jadi dia harus diisi dulu seperti ini. Oke, kemudian di bagian tanggal sudah, di bagian ID ruang. ID ruang ini kita harus membuatnya itu pilihan, jadi dia semacam input list dinamis ya, secara berulang. Jadi kita ambil script yang di sini. Di bagian sini, di bagian sini, di bagian input form ya,
kita ambil script yang input form, kita ambil script yang input list menu dinamis ini, kita ambil ini, kita copy, kita letakkan di sini. Oke, berarti kita ganti ini ya, kita ganti ini, kita letakkan di sini. Kemudian di sini label fieldnya itu kita ganti dengan ruang. Nah, di sini name-nya itu sesuai yang di database, yaitu ID ruang. Oke, kemudian di sini dia select from tabel. Di sini kita lihat tabel ruang. Ini tabel ruang. Oke, tabel ruang. Berarti select from tabel ruang. Dia kita urutkan dari yang terkecil. Jadi order by nama ASC ascending. Oke, di sini untuk nilainya ini dia kita ganti dengan ID ruang, label feednya. Kemudian di sini untuk captionnya itu kita ganti di sini berdasarkan yang di database itu nama ruang. Jadi dia order by nama ruang ya. Jadi di sini sesuai urutan. Oke, selanjutnya di bagian sini ya. Nah, di bagian sini kita lihat lagi di bagian cek kebersihan ruang. Ada status. Statusnya ini kita buat yang bagian kita buat secara option juga. Jadi di sini ya, kita ganti yang mana? Yang ini. Jadi kita ganti yang pertama ini dulu. Status. Oke. Kemudian di sini kita ganti select. Ini name-nya ini kita ganti dengan status menggunakan huruf kecil semua. Dia kelas di sini. Ini form step control. Oke, from control di sini. Kemudian dia oke, ini dulu. Oke, kemudian di sini select. Dia tutup. Kemudian di sini kita gunakan option. Jadi option yang pertama itu kita kasih dia pilihan. Jadi di sini pilihan dulu. Pilihan. Oke, ini option. Kemudian di sini optionnya kita kasih untuk value-nya di sini sangat kotor. Sangat kotor di sini. Option tutup. Kemudian di berikutnya ini kita buat value-nya ini cukup kotor. Cukup kotor. Oke, kemudian di sini optionnya untuk value ini apa lagi ya? Oke, ini sedang dibersihkan. Kemudian di sini sedang dibersihkan. Oke, ini option ditutup. Oke, di sini option value ini telah dibersihkan. Di sini telah dibersihkan. Oke, ini option. Dan di sini option di sini value-nya ini bersih. Oke, sabar. Oke, ini bersih. Option. Nah, oke, di sini sudah ya.
ini sudah. Jangan lupa di sini kita tambahkan require, yang dimana dia harus diisi dan tidak boleh kosong. Oke, setelah ini ada adik karyawan. Nah, adik karyawan ini dia untuk cleaning service. Jadi di sini kita menggunakan input list menu dinamis juga ya. Jadi di sini kita copy yang bagian ini. Ini kita copy yang bagian ini. Kita copy, kemudian di sini kita ganti dengan input list menu dinamis. Nah, di sini kita ganti dengan karyawan. Kemudian di sini name fieldnya sesuai di database yaitu ID karyawan. Kemudian di sini select bintang from karyawan. Where ini kan di karyawan sini kan ada semua data ya. Ada semua nama-nama karyawan mulai dari dokter, apoteker, perawat jaga, perawat pemeriksa, kasir, petugas pendaftaran. Jadi kita harus dilihatnya itu berdasarkan pekerjaan. Jadi supaya yang munculnya itu pekerjaan yang cleaning service. Jadi di sini select bintang from karyawan, where pekerjaan, di mana pekerjaannya itu like di sini cleaning service. Cleaning service. Nah, di sini kita order by nama scanning. Jadi kita urutkan dari nama yang huruf A dahulu ya. Begitu. Cleaning service order by scanning. Oke. Di sini name fieldnya ini ID karyawan. Kemudian di sini nama ya. Nama. Dia berdasarkan di database, di sini nama. Oke. Oke, setelah itu sudah di bagian sini ya. Di bagian sini setelah itu sudah, mungkin kita save dulu. Kita refresh di sini. Jadi kalau pilih ruang, klik go. Nah, dia munculnya seperti ini ya. Jadi tanggal seperti ini, kemudian ruang. Oke. Oh iya, untuk ruang dia order by nama ruang, bukan ruang. Karena di database-nya itu nama ruang. Oke, berarti saya salah. Dia nama ruang. Oke. Kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini munculnya ini nama ruang, pilihannya ini dan karyawannya ini dari ini A sampai ini. Coba kita lihat untuk karyawannya, karyawan cleaning service ya. Apakah dia muncul sesuai di sini. Nah, ini Agustinus De Carvalho. Berarti kita lihat di sini. Oke, berarti ini sudah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini ada 10. Oke. Setelah ini sudah, sekarang kita buat untuk form input bagian tombolnya. Form tombolnya. Jadi di sini tombolnya itu input class. Di sini btn success. Kemudian kemudian di sini type-nya ini submit. Oke, di sini value-nya itu simpan. Oke, simpan. Nah, di sini kita kasih jarak sedikit ya. Kita save. Coba kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oke, kita beri jarak di sini BR. Kita save. Kita refresh. Nah, jadi pada saat dia klik ruang, dia muncul ruang. Pada saat dia klik kamar, dia munculnya kamar, form kamar. Oke, untuk ruangnya sudah. Selanjutnya kita ke bagian kamar ya. Kita buat form kamar di sini. Jadi di sini terlebih dahulu kita pasang form kamarnya di sini. Berarti di sini kita ketikkan form
metodenya itu post. Kemudian di sini actionnya itu dia akan didirect ke dalam folder control di folder insert di data cek kebersihan kamar.php. Oke, ini tutup, ini form tutup. Oke, di sini ya, di sini kita lihat apa saja script yang berada di kebersihan kamar. Oke, tanggal, ID kamar, status dengan ID karyawan. Berarti kita ambil scriptnya di sini, kita letakkan di bagian sini. Di sini kita ganti dengan 2 ya. Oke. Di sini kita ganti dengan 2. Di sini kita ganti di sini tanggal ya. Tanggal kita buatnya itu satu-satu di sini. Tanggal, kemudian di sini tipenya itu kita ganti dengan date. Oke, di sini kita tambah lagi name-nya itu tanggal menggunakan huruf kecil semua, dan di sini dia required. Oke. Selanjutnya kita lihat ID kamar. Oke. ID kamar dengan ruang ini dia sama ya. Oke, berarti kita ambil yang ini, import list menu dinamis karena kamar, dan di sini kita letakkan di bawah sini. Oke, kita letakkan di sini. Di sini label fieldnya ini kita ganti dengan kamar. Kemudian di sini name fieldnya ini ID kamar ya, ID kamar ya, berdasarkan ID ini ruang, ID kamar. Kemudian di sini dia select bintang from tabel kamar. Ini order by, kita lihat dulu kamarnya, mana kamar. Ini order by nama, kita urutkan dari yang terkecil ya. Order by nama ascending. Oke, di sini nama field value-nya itu harus ID kamar. Oke, di sini caption-nya itu nama. Oke, di sini ada 3 ya, 3 atribut, ada kelas, harga. Jadi kita harus tampilkan nama dari kamar tersebut, dia kelasnya berapa dan harganya berapa. Kelas apa dan harganya apa. Jadi kita tambah lagi captionnya di sini, titik, tanda kutip, garis tegak di sini, kemudian titik di sini dia variable d, ini kelas, kemudian dia titik di sini, tanda di sini, di sini dia kelas, kemudian di sini dia variable d harganya. Jadi seperti ini. Jadi dia muncul berdasarkan harga. Seperti itu. Harga, nama, dan kelas. Oke. Kemudian kita lihat kembali di cek kamar ya. Status. Statusnya mungkin dia kita pakai script yang ini ya. Pakai script ini. Kita letakkan di sini. Di sini saya ganti dengan 2. Oke, di sini statusnya ini status. Nah, di sini kita kasih option juga, jadi dia sama dengan di ruang ini untuk selectnya.
Nah, di status ini kita lihat kayaknya dia tuh sama dengan di bagian sama dengan di ruangan ya. Jadi kayaknya kita kasih masuk yang bagian script yang ini saja, yang ini. Jadi kita copy yang option ini, kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk bagian karyawan, ini ya, kamar. Nah, kamar, dia kan cleaning service, berarti dia sama dengan yang di sini. Nah, ini karyawan. Nah, di sini seharusnya bukan karyawan, seharusnya saya taruhnya cleaning service ya. Oke, ada kesalahan sedikit. Berarti di sini kita ambilin script ini saja karena dia sama. Jadi kita copy, kita letakkan di bagian sini. Nah, kemudian setelah itu sudah ya. Sudah, kita langsung saja buat input formnya. Jangan lupa kita kasih jarak memang BR. Kemudian di sini input kelas dia sama dengan btn strike success. Kemudian di sini tipenya itu submit ya. Submit, value-nya itu sama dengan simpan. Kita stop. Oke, kita save. Oke, kita save. Coba kita refresh di sini ya. Nah, ini untuk kamar. Nah, dia berdasarkan harga ya. Jadi pada saat kita pilih ruang, dia muncul ruang. Nah, dia bedanya itu hanya di ruang. Dan ini pilihan ini. Kalau pada saat pilih kamar, dia muncul kamar dan seperti ini. Dan tombol simpannya. Nah, coba saya buatnya itu. Nah, di sini ada kesalahan di lokasi. Seharusnya ini sudah betul. Jadi di sini mungkin kita matikan saja errornya. Kita matikan errornya itu kita pakai script yang di bagian data rawat inap, yang dimana untuk kita gunakan untuk matikan error. Yang ini kita copy yang ini, kita copy, kita letakkan di data cek kebersihan ini, kita letakkan di sini saja. Kita save, coba kita paste ya, kita save, kemudian kita refresh. Nah, dia sudah hilang. Oke, sekarang saya menginginkan kalau pada saat kita belum pilih, maka untuk formnya itu dia tidak boleh muncul dulu. Dan pada saat kita pilih ruang, kita klik go, baru muncul formnya. Jadi pada saat kita klik di sini, dia harus kebersihan ini dia harus kosong seperti ini dulu dan formnya tidak muncul. Jadi di sini kita buat di bagian sini ya. Bagian mana ya? Di bagian sini. Di bagian sini kita buat scriptnya itu lebih kecil. Jika variabel lokasi ini kan lokasinya kan yang ini, form ini. Jika variabel lokasinya itu masih kosong, maka dia munculnya itu form kosong dulu. Kalau jika sudah, jadi ini kita copy, Ctrl X, kita letakkan di bagian sini. Nah, coba kita save, kita
refresh. Oke, ini ada kesalahan di data, cek kebersihan 157. 157. Saat kita klik kebersihan. Oke, sabar. Oke, baik, mungkin di sini ya. Di sini kita refresh. Kita lihat di bagian sini, ini sudah jadi kan. Jadi kita kembali karyawan, kita ke kebersihan. Nah, dia kosong seperti ini. Jadi pada saat kita pilih ruang, kita klik go, maka dia muncul. Pilih kamar, kita klik go, maka dia muncul kamar. Nah, dia seperti itu. Oke, baik, berarti di bagian kebersihan sudah selesai ya. Dia seperti ini. Kita buatnya, kita matikan dengan error reportingnya yang tadi, script yang tadi error ya. Nah, setelah itu di sini kita buat halaman, kita pilih ruang, baru dia ruang, pilih kamar, baru dia kamar. Nah, di sini sudah, ini sudah, ini penyakit, rekam medis yang nanti berikutnya, obat, rawat inap, kamar, prajaga. Oke, perawat jaga dia belum ya. Kebersihan. Oke. Mungkin untuk bagian monitoring kebersihan dia sudah selesai. Dia seperti ini saja hasilnya. Jadi kita kasih kosong dulu. Jadi pada saat kita pilih ruang, klik go, baru muncul form dari ruang, dan klik kamar muncul ini form dari kamar, dan perbedaannya cuma di kamar dengan ruang. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial yang ini tentang input form pada kebersihan di folder admin. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.